Ustaz. Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Insyaallah. Oke, anak admit ya. Ya. Ya, baik. Fadol Kang Edi udah masuk semua. Ustaz, izin anda buka Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatal Islam, alhamdulillah di kesempatan Kamis malam ini kembali kita bertemu di majelis ilmu dalam kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan oleh Ittiba Mengaji. Seperti yang sudah dituturkan dalam setiap Kamis malam kita membahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawi dibimbing oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama dengan kita. Adapun tema yang akan dibahas pada kajian malam ini adalah nasihat adalah inti ajaran agama Islam. Tema ini diambil dari hadis yang ketujuh dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Hadirin sekalian, malam ini Ustaz akan bersama kita kurang lebih selama 90 menit. Kajian akan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama, sesi pembahasan materi kurang lebih 60 menit atau disesuaikan dengan materi. Kemudian sisa waktu kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang bertanya, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan di chatroom atau ke WA di nomor 0811 867849. Kirim ke chatroomnya ke moderator. Bagi yang ingin bertanya, adapun yang ingin bertanya langsung ke Ustadz bisa klik tombol raise hand. Kami mohon pertanyaan disesuaikan dengan tema. Jemaah sekalian, demi kelancaran pelaksanaan kajian ini perlu kami sampaikan tata tertib dalam mengikuti kajian. Yang pertama, dimohon peserta menggunakan nama yang sebenarnya sehingga kami bisa mengenali. Kemudian yang kedua, dimohon peserta mematikan video saat kajian berlangsung. Jemaah sekalian, untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama simak dan ikuti pembahasan materi. Mohon disiapkan catatannya untuk mencatat ayat-ayat, hadis serta faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Karena salah satu cara untuk meningkat ilmu adalah dengan mencatatnya. Selanjutnya kepada Al-Ustaz Falitafadol Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 9 Jumadil Ula 1442 Hijriah.
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian rutin bersama Ittiba' Mengaji membahas kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Kita pada kesempatan kali ini membahas hadis yang ketujuh. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita membahas hadis yang ketujuh, dan hadis yang ketujuh ini disebutkan dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari. Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari. Tamim, nama lengkap beliau adalah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud al-Falistini. Jadi beliau ini berasal dari Palestina. Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud al-Falistini, dan kunyah beliau adalah Abu Ruqayyah. Dan beliau tidak mempunyai anak. Ya, beliau tidak mempunyai anak. Jadi Abu Ruqayyah, meskipun beliau tidak mempunyai anak, maka boleh saja seseorang berkunyah dengan kunyah meskipun tidak mempunyai anak. Dan ini mungkin sebab kenapa beliau berkunyah dengan nama perempuan. Ya, karena kebanyakan orang Arab berkunyah dengan nama anak laki-laki, tetapi terkadang berkunyah dengan nama anak perempuan. Boleh juga, terutama jika sudah masyhur dengannya. Bahkan kadang-kadang boleh berkunyah dengan selain nama manusia, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau masyhur berkunyah dengan itu. Hal ini disebabkan karena beliau memelihara Hirrah yang bersama dan selalu bersama beliau. Makanya dikenal dengan Abu Hurairah. Hirrah artinya kucing kecil. Kemudian tadi disebutkan Tamim ad-Dari. Nama lengkapnya tadi kita sebutkan Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud al-Falastini. Dan ad-Dari ini adalah disandarkan kepada kakek beliau yang bernama Ad-Dari bin Hani. Ad-Dari adalah disandarkan kepada kakek beliau yang bernama Ad-Dari bin Hani. Ada lagi yang mengatakan bahwa Ad-Dari diambil sandarannya kepada kata Ad-Dairi. Ad-Dairi
artinya adalah sebuah daerah atau lebih tepatnya rumah yang kana yata'abbadu fihi radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Nabi Tamim radhiyallahu anhu sering beribadah di dalam tempat tersebut, ad-dairi. Makanya disebut dengan ad-dari, ya. Jadi ini penisbatan, penyandaran baik kepada kakek yang bernama ad-dari bin Hani, atau disandarkan kepada sebuah tempat yang mana di tempat tersebut sahabat Nabi Tamim bin Aus ad-Dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Islam Tamim ad-Dari, beliau dahulunya beragama Nasrani. Lalu beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 10 dari sahabat beliau dari daerah Dari. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Tamim masuk dalam agama Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah, artinya 2 tahun lagi sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk Islam dan akhirnya tinggal di kota Madinah. Itu cerita tentang Islamnya Tamim bin Aus ad-Dari. Adapun keutamaan yang dimiliki oleh Tamim bin Aus ad-Dari sehingga kita bisa mencontoh beliau, yaitu beliau kana katsirut tahajjudi wal ibadah. Beliau seorang yang banyak bertahajud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Nu'aim al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Awliya menyebutkan kana rahiba ahli asrihi wa abida ahli Palestin. Beliau adalah ahli ibadah pada masanya dan ahli ibadah di daerah Palestina. Wa kana tallaan li kitabillah yakhtimul Qur'ana fi 7. Beliau orang yang suka membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Bahkan rubama khatam Al-Quran fi raka'ah. Kadang beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Kok bisa? Ya bisa saja. Ya, karena mungkin membacanya agak dipercepat, mungkin saja. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hal yang menarik dari seorang Tamim bin Aus ad-Dari adalah beliau pernah membaca surat Al-Jathiyah pada sholat malam. Surat Al-Jathiyah ayat 21. Beliau ulang-ulangi ayat tersebut, kemudian beliau menangis sampai pagi. Ayatnya berbunyi, am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang mengerjakan kesalahan mengira kami menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Artinya begini para ikhwah, ini memotivasi kita. Tidak akan pernah sama nasibnya yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah masuk ke dalam surga, dengan orang yang bermaksiat kemudian masuk ke dalam neraka. Maka jangan pernah remehkan gitu loh. Karena ada sebagian di dalam hati sebagian orang kadang-kadang dia ini malas beribadah kepada Allah, kemudian meremehkan orang yang taat kepada Allah, gitu-gitu aja. Ini kan ada kadang-kadang sebagian di dalam diri sebagian orang. Maka ayat ini yang membuat seorang Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu mengulang-ulang ayat ini dalam semalam sampai pagi sambil menangis. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ada lagi sesuatu yang menarik juga, yaitu ketika beliau diceritakan oleh Sofwan ibn Sulaim setelah sholat Isya,
Tamim Ad-Dari sholat di masjid. Kemudian beliau membaca surat Al-Mu'minun ayat 104. Dan di dalam ayat 104 tersebut dari surat Al-Mu'minun ada kata-kata wa antum fiha kalihun. Yang wahum fiha kalihun. Mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Ini pelajaran menarik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bertafakkur terhadap ayat yang dibaca dalam sholat, ya. 100 di antaranya surah Al-Mu'min ayat 104 ini. Pelajaran menarik dari surah Al-Mu'min ayat 104 ini adalah cacat yang sebenarnya ketika seseorang masuk ke dalam neraka. Meskipun di dunia dia sehat walafiat, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, tetapi cacat sebenarnya adalah seorang yang dinyatakan di hari kiamat sebagai orang penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah minan nar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal yang menarik juga diceritakan oleh Anas bin Malik dari seorang Tamim bin Aus Ad-Dari. Ishtara ridaan bi alfi dirham yakhruju fihi ila salah ta'ziman. Bahwa Tamim bin Aus Ad-Dari beliau membeli kain surban seharga 1000 dirham. 1000 dirham yakhruju fihi ila salah, yang beliau pakai ketika beliau pergi menuju sholat sebagai ta'ziman, untuk mengagungkan perihal sholat. Maka ini pelajaran menarik. Jika kita terkadang di dalam urusan dunia sangat-sangat perhatian dengan penampilan, maunya selalu barang branded dari ujung kaki sampai ujung rambut, maka itu urusan dunia yang tidak akan dibawa mati, tidak akan dibawa ke alam barzakh. Ya, maka semestinya untuk urusan akhirat yang kita akan rasakan dari mulai semenjak kita pertama kali singgah di kehidupan akhirat, yaitu di alam barzakh, kita akan merasakannya. Semestinya kita lebih mengagungkan lagi. Berdasarkan kisah Tamim Ad-Dari ini bukan sebuah perkara yang buruk apabila seseorang untuk sholatnya berpenampilan yang bagus, bahkan mahal. Bukan perkara yang buruk. Sebagai pengagungan terhadap sholat yang di dalam sholat tersebut kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran menarik dari seorang Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran menarik juga dari seorang Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau nama lailatin an wirdihi bil lail faqama sanatan lam yanam fiha ta'diban lima sana'a. Bahwa beliau suatu malam tertidur, tidak sempat mengerjakan kebiasaan ibadah di malam itu yang beliau biasa lakukan. Maka untuk menghukum diri ini, beliau bangun malam selama setahun tidak pernah tidur. Subhanallah. Ya, pantas mendapatkan ridha Allah manusia-manusia yang seperti ini, sesuai memang dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, ternyata juga selain ahli ibadah, Tamim bin Aus Ad-Dari juga ahli fikih. Nah, ini pelajarannya adalah bahwa tidak semua yang ahli ibadah, para penghafal Quran, dia ahli fikih. Tidak semua ahli ibadah, para ahli tahajud, ahli puasa sunnah, dia ahli fikih. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala,
wafatnya Tamim Ad-Dari, bahwa beliau dari kota Madinah selama hidup bersama Nabi Muhammad SAW, beliau tinggal di kota Madinah, lalu pindah ke Baitul Maqdis setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, dan beliau wafat di rumah Jibrin, salah satu daerah di daerah Palestina pada tahun 40 Hijriah. Dan disebutkan oleh para ulama, mata bisyam wala aqibalah, bahwa Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu meninggal di negeri Syam, yaitu Palestina, dan tidak mempunyai anak. Tapi itu cerita tentang Tamim Ad-Dari, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita di saat banyaknya orang ngefans kepada orang yang keliru. Maka kita sengaja saya menyebutkan agar kita lebih mengetahui sejarah-sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ahibati hafizakumullahu taala. Sekarang kita bahas tentang ketinggian kedudukan hadis yang kita baca tadi. Seorang ulama besar, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, beliau mengatakan, فجمعت هذه الكلمة كل خير فجمعت هذه الكلمة كل خير يؤمن به وكل شر يتقى وينهى عنه. Hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya nasihat, inti agama adalah nasihat dan seterusnya, maka ucapan ini mengumpulkan seluruh kebaikan yang diharapkan dan mengumpulkan seluruh keburukan yang dijauhi dan dilarang. Nah, ini keutamaan hadis ini. Kemudian Abu Daud di dalam kitab Syarah Sunan Ibni Majah menyebutkan bahwasanya hadis tentang ad-dinun nasihah, inti agama adalah nasihat, ahadul ahadits al-khamsah allati yaduru 'alaiha al-fiqh. Salah satu dari 5 hadis yang berputar padanya hukum-hukum fikih. Yang pertama, hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Hadis halal jelas, haram jelas, dan di antara keduanya mustabihat yang sudah kita pelajari. Yang kedua, hadis al-amalu bin niyat, amalan-amalan tergantung niat, yang sudah kita pelajari bahkan hadis pertama. Yang ketiga, hadis la darar wa la dhirar, tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan bahaya. Yang keempat, hadis ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Yang kelima, hadis ma nahaitukum an syai' anhu fajtanibu, apa saja yang aku larang atasnya maka jauhilah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kedudukan hadis. Kemudian Abu Nu'aim Al-Asfahani di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan, hadza haditsun lahu sya'n. Hadis ini mempunyai kedudukan, ya. Wa dzakara Muhammad bin Aslam At-Tusi annahu ahadu arba'id din. Dan disebutkan oleh seorang ulama, Muhammad bin Aslam At-Tusi, bahwa hadis ini salah satu dari 1/4 agama. Ya, hadis ini adalah 1/4 agama. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan tentang hadis ini, hadzal haditsu 'azimus sya'n. Hadis ini kedudukannya agung, wa alaihi madarul Islam, dan padanya berputar hukum-hukum Islam. Wa qala jama'atun minal ulama, dan beberapa kelompok dari para ulama mengatakan innahu ahadu arba'il Islam, dia adalah 1/4 dari ajaran Islam. Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata, laisal amru kama qalu balil madar ala hadzal hadits wahdah. Subhanallah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bukan demikian. Bahkan yang benar adalah seluruh Islam berputar pada hadis ini. Maka hadis ini penting sekali. Nah, timbul mungkin pertanyaan, kenapa hadis ini
merupakan sumber pokok syariat Islam. Apa sebabnya? Maka jawabannya adalah disebutkan oleh para ulama, li'annahu ishtamala 'ala an-nasihah li kitabillah. Karena hadis ini mengandung nasihat berbuat baik terhadap Al-Qur'an. Alladzi ishtamala 'ala umuri ad-dini jami'an aslan wa far'an wa 'amalan wa i'tiqadan. Yang mana di dalam Al-Qur'an terkumpul seluruh perkara-perkara, baik itu yang berkaitan pokok ajaran Islam, cabang ajaran Islam, yang berkaitan dengan amaliyah dalam Islam, yang berkaitan dengan akidah dalam Islam, dan seterusnya. Makanya hadis ini adalah hadis yang agung. Baik. Kalau sudah kita pahami keutamaan hadis ini, maka kita akan pelajari pelan-pelan apa yang ada di dalam hadis ini. Tadi disebutkan di dalam hadis ad-dinun nasihah. Ya. Dan diterjemahkan dalam buku terjemahan kita, agama adalah nasihat. Nah, ini dia. Agama adalah nasihat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu kata ad-din. Ad-din, ad-dinun nasihah. Kata ad-din, agama, ya. Di dalam bahasa Arab dimaksudkan beberapa perkara. Jadi kalau kata ad-din disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Rasul, disebutkan dalam perkataan orang Arab, maka ada mengandung beberapa makna. Kata ad-din, kan hadisnya begitu, berbunyi ad-dinun nasihah. Ad-din maksudnya adalah yang pertama at-ta'ah, ketaatan. Makna yang pertama dari ad-din adalah ketaatan. Seperti misalkan ayat-ayat yang berbunyi tentang ad-din. Di antaranya, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Maka makna ad-din di dalam ayat ini adalah sesungguhnya ketaatan. Yang paling diridhai oleh Allah adalah syariat Islam. Nah, seperti itu. Di antaranya juga di dalam ayat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surat Al-A'raf ayat 29 misalkan, wad'uhu mukhlishina lahuddin, yang artinya dan berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan. Nah, itu dia. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kan ayat-ayat mukhlishina lahuddin, mukhlishina lahuddin. Ya, itu banyak. Itu maksudnya ketaatan, amalan. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai dinan. Dinan di sini artinya adalah ketaatan. Siapa yang mencari Islam dengan mengerjakan ketaatan selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 85. Nah, ini makna yang pertama dari kata ad-din. Makna yang kedua dari kata ad-din adalah al-jaza, yaitu ganjaran. Ya, ganjaran. Seperti firman Allah, Maliki yaumiddin. Ya, Maliki yaumiddin, raja di hari ganjaran, di hari pembalasan. Nah, ini makna ad-din. Ya, itu dua makna di dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Sekarang tadi disebutkan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Jadi kalau kita katakan tadi
ada dua makna tadi, ya. Lalu makna yang mana ini yang dimaksud? Makna yang pertama, ad-din adalah nasihat, yaitu agama, amalan, ketaatan adalah nasihat. Artinya inti dari amalan, inti dari agama Islam, inti dari syariat Islam, inti dari ketaatan adalah memberi nasihat. Nah, itu dia. Baik. Apa makna nasihat sekarang? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi nasihat adalah sebelumnya saya ingin mengingatkan tadi kata ad-din kan ada dua. Nah, sekarang kita coba ambil contoh-contoh. Di antaranya Rasulullah SAW dalam hadis Jibril yang sudah kita pelajari, ya, di akhir hadis, silahkan cek. Rasulullah SAW mengatakan yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian mengajari kepada kalian din kalian. Din di sini apa? Ketaatan, syariat. Bukan ganjaran, bukan hisab, bukan. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah ad-din al-khalis. Din yang murni, din yang ikhlas. Apa arti din di sini? Amalan yang ikhlas. Nah, gitu ya. Ketaatan yang ikhlas. Ya. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat 3, wa raditu lakumul islama dina. Dan aku ridhai bagi kalian Islam sebagai din. Din di sini maksudnya apa? Bukan ganjaran, tetapi amalan, syariat, agama. Nah, ini dia. Nah, ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, tadi hadisnya berbunyi bagaimana? Ad-dinun nasihah. Ya, ad-din an-nasihah. Berarti amalan ataupun ketaatan intinya adalah pemberian nasihat. Nah, sekarang yang jadi masalah, apa arti nasihat? Maka artinya secara istilah syariat artinya adalah iradatul khair lil mansuhilah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Artinya apa? An-nasihah, nasihat artinya adalah keinginan baik terhadap yang dinasehati, berbuat baik terhadap yang dinasehati. Nah, ini dia. Ya, saya coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Nasihat apa artinya? Bentar. Nasihat, ajaran atau pelajaran baik, ya, ajaran atau pelajaran baik, atau makna yang lain, ibarat yang terkandung dalam sebuah cerita. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan seperti itu, ajaran atau pelajaran yang baik, ya. Tetapi makna yang lebih tepat dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah bahwasanya nasihat adalah iradatul khair lil mansuhilah, keinginan baik atau berbuat baik terhadap yang dinasehati. Berarti amalan intinya berbuat baik kepada yang dinasehati. Agama intinya berbuat baik kepada yang dinasehati. Nah, itu maknanya. Agama adalah nasihat. Ya, artinya kan begitu. Artinya, kalau maknanya ketaatan intinya adalah berbuat baik kepada yang dinasehati. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ingin bahas, di situ disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama adalah nasihat. Ini sudah kita bahas ya. Agama yang dimaksud amalan,
ketaatan syariat. Ketaatan intinya adalah nasihat. Nasihat yang dimaksud adalah berbuat baik kepada yang dinasehati. Berbuat baik kepada yang dinasehati. Jangan sampai mengartikan nasihat hanya melalui memahami dengan bahasa Indonesia. Tidak, ya. Maknanya adalah inti agama, inti amalan, inti ketaatan adalah berbuat baik kepada yang dinasihati. Baik. Lalu para sahabat bertanya, kepada siapa nasihat itu? Berbuat baik itu kepada siapa? Nah, itu dia maksudnya. Maksudnya berbuat baik itu kepada siapa? Maka Rasulullah SAW menjawab, kepada Allah. Nah, di sini. Apa maksud memberi nasihat kepada Allah? Ingat ya, sekali lagi nasihat yang dimaksud bukan seperti yang disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ajaran atau pelajaran yang baik. Artinya kita memberikan ajaran kepada Allah. Enggak. Memberikan pelajaran yang baik kepada Allah, bukan itu. Tetapi yang dimaksud memberi nasihat kepada Allah adalah berbuat baik kepada Allah, mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Berbuat baik terhadap Allah. Ya, mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul sekarang apa yang dimaksud dengan berbuat baik kepada Allah, memberi nasihat terhadap Allah? Maka jawabannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan hal ini dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan amalan hanya untuk Allah. Berarti berbuat baik kepada Allah, memberi nasihat terhadap Allah adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu inti dari nasihat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan an-nasihatu lillah. Yang dimaksud nasihat untuk Allah adalah ikhlasul i'tiqadi fil wahdaniyah. Keyakinan yang murni di dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafahu bi sifatil uluhiyah, dan mensifati Allah dengan sifat peribadatan. Artinya semua peribadatan ditujukan hanya kepada Allah. Dari mulai salat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berdoa, berzikir, berdoa minta tolong, isti'anah, berdoa minta perlindungan, isti'adzah, berdoa minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah. Itu murni hanya untuk Allah, dan itu yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa tanzi'u 'an naqais war raghbah fi mahabihi wal bu'di an masakhatihi, dan mensucikan Allah dari segala macam kekurangan dan bersemangat untuk mendapatkan cinta Allah dan menjauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi sebenarnya ketika memberi nasihat kepada Allah itu maksudnya untuk hamba itu sendiri. Bukan berarti Allah yang perlu nasihat, enggak. Tetapi memberi nasihat kepada Allah maksudnya adalah seorang hamba berbuat baik, beribadah kepada Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ada perkataan menarik tentang nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, diantaranya seorang tabi'i Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, mana yang lebih utama, mencintai Allah atau takut kepada Allah?
Ya. Maka beliau mengatakan al-hubbu afdalu minal khauf. Mencinta itu lebih utama dibandingkan takut. Kemudian beliau mengatakan ala tara idza kana laka 'abdan ahaduhuma yuhibbuka wal akharu yakhafuka falladhi yuhibbuka minhuma yansahuka syahidan kunta aw ghaiban lihubbihi iyyak walladhi yakhafuka asa an yansahaka idza syahidta bima yakhafu wa yaghshaka idza ghibta wa la yansahuka. Nah, ini dia. Kata beliau, rasa cinta lebih utama dibandingkan rasa takut. Kenapa? Coba kalau seandainya seseorang memiliki dua budak. Ya, yang satu mencintaimu, yang satu takut kepadamu. Maka yang mencintaimu ini akan berbuat baik kepada tuannya, majikannya. Ya. Baik tuannya, majikannya tersebut ada atau tidak ada. Sedangkan yang takut ini terkadang dia hanya berbuat baik kepada tuannya saat tuannya ada. Saat tuannya tidak ada maka dia tidak berbuat baik, tidak memberi nasihat. Nah, ini perkara indah. Mencintai Allah lebih utama dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, nasihat yang kedua. Kata Rasulullah SAW, wali kitabihi, dan memberi nasihat terhadap kitabnya. Sekali lagi, apa arti nasihat? Berbuat baik kepada yang dinasihati. Terhadap yang dinasihati. Berarti kepada kitab Allah kita berbuat baik. Ya, melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terutama dari kitab-kitab tersebut adalah Al-Quran. Terutama dari kitab-kitab tersebut adalah Al-Quran. Nah, bagaimana kita kalau begitu terhadap Al-Quran? Maka kita berbuat baik terhadap Al-Quran, berkeyakinan yang benar terhadap Al-Quran. Satu ini. Berbuat baik terhadap Al-Quran, berkeyakinan yang benar terhadap Al-Quran. Apa keyakinan yang benar terhadap Al-Quran? Disebutkan di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Beliau mengatakan innal Qur'ana kalamullah. Quran itu firman Allah. Minhu bada'a bila kaif wa qawlan. Dari Allah mulai firman tersebut tanpa membagaimanakan ucapannya. Wa anzalahu wahyan, dan Allah menurunkannya sebagai wahyu. Artinya Al-Quran itu firman Allah. Tapi bagaimana Allah berfirman itu bukan urusan kita. Ya, bagaimana Allah berfirman itu bukan kita tidak mengetahui. Tetapi Al-Quran adalah firman Allah. Kemudian dan diturunkan oleh Allah sebagai wahyu. Dibenarkan oleh orang-orang beriman. Wa iqanu annahu kalamullahi bil haqiqah wa laysa bimakhluq ka kalamil bariyah. Dan seorang muslim meyakini bahwa Al-Qur'an kalamullah secara hakiki, bukan makhluk seperti perkataan manusia. Nah, ini keyakinan yang benar terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah secara hakiki. Allah berfirman dengannya. Bukan buatan Jibril, bukan inspirasi dari Nabi Muhammad SAW, tidak. Kita tidak seperti berpendapat seperti kaum ahli kalam yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah ibaratun an kalamillah. Al-Quran adalah kiasan dari firman Allah. Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu menurut ahli kalam itu bukan firman Allah. Itu adalah buatan Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena kata mereka kalau Allah berbicara maka berarti Allah itu mengerjakan sesuatu yang baru. Sedangkan sesuatu yang baru identiknya dengan makhluk. Nah, itu syubhatnya. Ya, makanya mereka mengatakan Al-Qur'anu ibaratun an kalamillah. Beda lagi dengan kaum filsafat. Ya. Jadi mereka ini hal-hal terlalu dalam memikirkan Allah sedangkan mereka tidak diperintahkan untuk itu, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian termasuk berbuat baik terhadap Al-Qur'an adalah membacanya, menghafalnya, mengajarkannya dan mempelajarinya. Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk para pembacanya. Yang dimaksud membaca di sini ada dua macam. Baik dia membacanya atau menghafalnya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwa berbuat baik kepada Al-Quran adalah dengan membacanya, mempelajarinya, dan menghafalnya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada seorang ahli Al-Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, warattil, dan bacalah dengan tertib sesuai tajwid dan makhrajnya, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tajwid dan makhraj yang benar di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Nah, kalau hadis ini lebih cocoknya kepada penghafal Quran, ya, agar benar-benar terbedakan, terkhususkan antara orang yang sekedar membaca dengan orang yang menghafal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhususkan jadinya. Jadi sebanyak hafalan, maka sebanyak itu pula dia akan naik tingkatannya di dalam surga. Maka perbanyaklah hafalan, ya, terutama masa-masa pandemi Covid-19 ini. Dihabiskan hanya untuk main PUBG, dihabiskan hanya untuk main game, murojaah Facebook, murojaah Instagram, dan seterusnya. Ya, ada target-target hafalan yang dia capai. Ini luar biasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga dalil tentang bahwa berbuat baik terhadap Al-Quran adalah mengajar dan mempelajarinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kemudian termasuk dari berbuat baik terhadap Al-Quran adalah memperbagus suara saat membaca Al-Quran. Nah, ini penting. Memperbagus suara saat membaca Al-Quran. Ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari kami siapa yang tidak memperbagus suara dengan Al-Quran. Apa maksud dari ayat, dari hadis ini? Sebagian orang di zaman sekarang membaca Al-Quran pakai langgamkah namanya, ataupun
metode-metode seperti Ras, seperti Nahawan, seperti macam-macam metode. Ya. Mereka berdalih bahwasanya itu lebih bisa mengkhusyukkan hati. Maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam dalam perkara ini adalah yang paling utama dalam membaca Al-Quran adalah memperbagus bacaan dan tidak terlalu terikat dengan langgam-langgam tertentu, karena kita bisa menghayati apa yang kita baca dari Al-Quran tanpa harus berkoneksi dengan langgam-langgam tertentu tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan adanya ilmu-ilmu langgam-langgam itu memang sudah lama di abad, ada yang mengatakan abad kedua Hijriah, ada yang mengatakan abad ketiga Hijriah. Ya, setelah 200-an tahun sepeninggal Rasulullah SAW, dia mengatakan seperti itu. Ya, tetapi di zaman Rasulullah SAW tidak ada langgam-langgam tersebut. Pokoknya baca dan bacalah dengan tartil. Tartil itu maksudnya dia membacanya dengan makhraj yang benar dan tajwid yang benar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diharamkan seseorang membaca Al-Qur'an dengan mengikuti nada-nada ataupun irama-irama musik dan nyanyian. Terutama musik dan nyanyian tersebut yang berkaitan dengan nyanyian-nyanyian yang buruk. Di dalamnya terdapat kata-kata fahisyah, keji, percintaan yang diharamkan, mensifati perempuan yang diharamkan. Maka tidak boleh saat membaca Al-Quran diiramakan dengan irama-irama tersebut, haram. Ya, ini haram hukumnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk daripada memberi nasihat terhadap Al-Quran, berbuat baik tentang Al-Quran adalah mentadabburinya, sebagaimana surat Muhammad ayat 24. Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati-hati mereka sudah tertutup? Termasuk daripada memberi nasihat terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya dan mengamalkannya. Ya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Karena yang cuma mengucapkan tanpa mengamalkan dicela oleh Allah dan diancam mendapatkan murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Kabura maqtan, besar murka Allah, kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Nah, itu nasihat yang kedua diberikan kepada Al-Quran. Dan saya berpesan para ikhwan, di zaman pandemi seperti ini, maka sangat indah membaca Al-Quran. Ya, sangat indah membaca Al-Quran. Bagi waktunya. Jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, yaitu orang-orang yang memboikot Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan, artinya diboikot, dijauhi. Nah, kita baca coba tafsirannya. Apa yang dimaksud dengan menjauhi Al-Quran? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya wa dzalika annal musyrikin kanu la yusghuna lil Qur'ani wa la yasma'una. Orang-orang musyrik, mereka itu menjadikan Al-Quran itu tidak diacuhkan. Maksudnya adalah mereka tidak mau mendengar dengan telinga mereka terhadap Al-Quran. Nah, ini nih.
Perhatikan yang sudah ikut pengajian tapi masih suka mendengar musik-musik dan nyanyian yang diharamkan dalam agama Islam dengan ijma'. Dengan ijma', dan kita bisa mendatangkan kitab-kitab para ulama yang menyebutkan haram nyanyian dan musik secara ijma'. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa datangkan kitabnya. Kalau sudah seperti itu, sudah tidak ada lagi hujah-hujah bahwa tidak ada hukum pada alat, hujah-hujah yang kurang tepat, dan sangat disayangkan hujah-hujah seperti itu. Nah, lihat sekarang. Beliau mengatakan beliau di sini maksudnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri surat Al-Furqan ayat berapa tadi? Surat Al-Furqan ayat 30. Beliau mengatakan wa kanu idza tudi'a 'alaihimul Qur'an aktsarul laghata wal kalama fi ghairi hatta la yasma'uhu fa hadha min hujrani. Dan orang-orang musyrik apabila dibacakan Al-Qur'an di hadapan mereka, maka mereka aktsarul laghat, mereka memperbanyak suara-suara dan pembicaraan-pembicaraan sampai tidak mendengar ayat tersebut. Nah, di sini pelajarannya adalah apabila Anda sedang sibuk kemudian Anda menyetel bacaan Al-Qur'an, tilawat Al-Qur'an, mendingan matikan saja. Mendingan mengerjakan yang selain itu dulu. Kalau sudah benar-benar ingin mendengar Al-Qur'an baru dengarkan. Nah, saya melihatnya juga termasuk di dalamnya adalah saat menyetir. Saat menyetir kan kadang-kadang kita ngobrol gitu dengan orang di samping. Maka kalau seandainya ada kan sebagian orang kalau dibuka mobilnya apa di starter mobilnya langsung ayat Al-Qur'an, entah itu rekaman atau yang semisalnya dari radio atau, maka kalau seandainya sedang ngobrol lebih baik dimatikan saja. Dikhawatirkan masuk ke dalam ayat ini, yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai mahjura, sesuatu yang tidak diacuhkan, dan itu kebiasaan orang-orang musyrik. Contoh yang lain lagi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa tarku ilmihi wa hifdhihi aidan min hujrani, tidak mempelajarinya, tidak menghafalnya termasuk daripada menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang tidak diacuhkan. Nah, nih beliau mengatakan wal udulu anhu ila ghairi, dan menyimpang dari Al-Qur'an kepada selain Al-Qur'an, min syi'rin, baik itu dari bait syair au qaulin atau ucapan, au ghinain atau nyanyian, au lahwin atau hal yang sia-sia, au kalamin atau perkataan-perkataan, au tariqatin ma'khudhatin min ghairihi min hujrani, atau jalan selain jalannya, maka ini termasuk daripada memboikot Al-Qur'an. Maka jauhi ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ini, yang ketiga. Maka memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya berbuat baik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah Rasulullah wa khatamun nabiyyin, rasulnya Allah dan penutup para nabi. Kemudian yang kedua, berbuat baik terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fi ma akhbar, mempercayai apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun, baik yang telah lalu, yang akan datang, maka kita wajib percayai. Kalau seandainya itu benar-benar didapati oleh Rasulullah SAW, wajib kita percayai. Seperti cerita tentang Isra dan Mi'raj, cerita tentang kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, dan mulai dari zaman Nabi Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya dari para nabi. Nabi Muhammad SAW,
Maka kita harus mempercayainya. Kemudian juga termasuk daripada berbuat baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu tidak sesuai dengan hawa nafsu, atau meskipun itu kita sangat memerlukannya. Tapi kalau seandainya terdapat perintah untuk menjauhinya, maka kita jauhi. Ini kejadian ketika perang Tabuk, perang yang musim panas, berat, ya. Kemudian setelah itu mereka kehabisan bekal, karena Tabuk dari kota Madinah, Tabuk jauh, kehabisan bekal. Akhirnya mereka mendapatkan keledai piaraan. Mereka sembelih, mereka masak, tinggal tuang, tinggal makan. Datang utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai piaraan. Maka apa yang terjadi? Fa'akfa'na, lalu kami balikkan hal tersebut. Padahal mereka dalam keadaan besok berperang, sekarang sangat lapar. Maka tidak ada kecuali sami'na wa ata'na, kami taat, kami patuh. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sudah 1 jam kita berbicara. Sebenarnya masih banyak faidah-faidah dari perkataan yang berkaitan dengan hadis ini, dan lanjutannya belum selesai ya, yaitu nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan nasihat kepada orang banyak, khalayak banyak dari kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan kita bisa bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, materi penuh manfaat yang telah tersampaikan. Jamaah sekalian, kita masih ada kurang lebih 30 menit untuk sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz? silakan. Anda bacakan. Pertama, pertanyaan dari Tabina Farah Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mau tanya bagaimana kita menasihati muslim yang bersalah sedangkan kita masih belum bisa membenahi diri kita dari kesalahan itu. Kita berdalil pada hadis Arba'in ke-34 yang dijelaskan di dalamnya bahwa kita harus merubah kemungkaran dengan tangan atau lisan kita atau hanya mengingkari. Tetapi Ana pernah dengar hadis bahwa kita tidak boleh menasihati manusia dan kita sendiri tidak melaksanakannya. Bagaimana cara menyatukan kedua hadis tersebut? Karena kita juga ingin menasihati saudara sesama muslim atau walau belum bisa mengamalkannya. Jazakumullah khairan. Tafadhol Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi kita juga masih kurang. Maka bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, perhatikan baik-baik, tidak diragukan bahwa syaitan sangat menginginkan untuk menyimpangkan manusia. Termasuk caranya adalah yaitu dia menyimpangkan manusia dari amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam syubhat ataupun berbagai macam fikiran-fikiran. Kadang-kadang dia mengganggu manusia dengan cara membisikkan kepada orang tersebut
bahwa kamu ini masih banyak dosa, kamu saja tidak mengerjakan apa yang kamu perintahkan, kamu saja melanggar apa yang kamu larang, ya. Ini kadang-kadang syaitan datang begitu. Kadang-kadang lagi syaitan datang begitu bahwa membisikkan kepada orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, kamu itu cuma ria aja, ingin didengar orang, ingin dilihat orang. Ini seluruhnya adalah termasuk dari tipu daya syaitan. Maka perhatikan baik-baik. Bukan syarat orang yang amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjadi malaikat sempurna. Ini tidak ada syaratnya seperti itu. Tetapi hendaklah dia memerintahkan yang ma'ruf yang dia ketahui dan mencegah yang mungkar yang dia ketahui, meskipun dia mempunyai kekurangan juga. Meskipun dia mempunyai kekurangan juga. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan dia harus berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun dia tidak sempurna melakukan kema'rufan dan mencegah akan kemungkaran. Lalu bagaimana sinkronisasinya antara hadis yang disebutkan dengan tadi bahwa seseorang tidak boleh hanya mengucapkan tetapi juga wajib mengerjakan. Sedangkan hadis yang lain berbunyi man ra'a minkum mungkaran, siapa yang di antara kalian bisa melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa hendaklah dia rubah dengan lisannya. Kalau tidak bisa hendaklah dia rubah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Antara hadis ini dengan kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau kerjakan tidak ada pertentangan. Karena di dalam hadis ini derajat mengingkari sebuah kemungkaran. Sedangkan di dalam ayat ini adalah mencela orang yang cuma berbicara, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak mengerjakannya. Maka ini termasuk daripada kemungkaran. Dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Wallahu a'lam. Naam. Fadilah Adam Syah. Bismillah, assalamualaikum ilaikum. Ustadz, Ana sering mengerjakan tugas di depan komputer sambil mendengarkan Al-Quran. Apakah ini lebih baik ditinggalkan? Apakah boleh diganti dengan mendengarkan ceramah? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka saya katakan sebenarnya kalau dikatakan haram maka tidak, tetapi lebih baik dia jika ingin memang benar-benar mendengarkan Al-Quran, dia dengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan fastami'u lahu, dan dengarkanlah dengan seksama dan tidak bergerak kecuali untuk mendengarkannya agar kalian mendapat rahmat. Surat Al-A'raf ayat 104. Maka kita katakan lebih baik seseorang tidak melakukan seperti itu, tetapi mendengarkan hal-hal selain Al-Quran yang juga bisa mendatangkan manfaat untuknya. Di antaranya kajian-kajian tadi. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, tadi sudah dijelaskan bahwa nasihat kepada Al-Quran itu adalah membaca Quran, menghafal, kemudian tadabbur tadi. Bagaimana membagi waktu antara membaca Quran, kemudian menghafal dan tadabbur Quran? Apakah harus ada target pencapaian dari membaca Quran, misalnya berapa harus khatam, berapa lama, kemudian menghafalnya berapa banyak, kemudian tadabbur Quran, Ustaz? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau ditanya tentang berapa jarak
paling ideal untuk menghafal Al-Quran, menghatamkan bacaan Al-Quran? Maka tidak ada batasan tertentu, tetapi yang paling baik dalam hal ini adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Amr bin As. Ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bertanya bagaimana membaca Al-Quran, maka beliau menjawab bahwasanya beliau menghatamkan setiap hari dan berpuasa dahr. Setiap hari hatam Quran, kemudian pada saat itu beliau berpuasa sepanjang tahun. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu untuk berbuka dan nanti berpuasa, nanti berbuka, dan kemudian untuk tidur, tapi juga sholat malam, dan menghatamkan Al-Quran sebulan sekali. Nah, ini yang paling utama. Ya, ini yang paling utama. Nah, kemudian bagaimana menggabung antara menghafal Quran, membaca Quran, kemudian mentadabburinya? Maka jawabannya adalah sebenarnya yang paling bagus metodenya adalah yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu beliau mengatakan, kami tidak mempelajari 10 ayat dari Al-Quran dan tidak melewatinya sampai kami paham membacanya, paham maknanya, ya, dan mengamalkannya. Semestinya seperti itu. Tetapi seorang muslim yang paling utama adalah dari mulai dia menghafal, membaca, dan mentadabburi, yang paling utama dia adalah continue, terus menerus, meskipun sedikit. Menghafalnya sedikit, membacanya sedikit, kemudian mentadaburnya sedikit, yang penting dia continue. Jadi intinya tidak ada batasan yang begitu mendalam disebutkan oleh syariat Islam dalam hal ini. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair Ustaz penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Pekanbaru. Bismillah. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Mohon nasihatnya Ustaz untuk mahasiswa yang masih suka main game. Kepada Ustaz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasihat yang pertama, hukum bermain game, maka dia hukumnya bisa makruh, bisa haram. Makruh karena mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bisa haram karena termasuk hal yang bisa melalaikan dari kewajiban dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda tentang hal yang seseorang semestinya menggunakan waktunya sebaik-baiknya, yaitu Ightanim khamsan qabla khams. Gunakan 5 perkara dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara. Ya, sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, ginaka qabla faqri. Masa kayamu sebelum masa miskin. Wa faragaka qabla syughli. Dan masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Kemudian wa sihataka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang kelima, wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum masa mati. Maka seorang muslim semestinya dia memperhatikan jangan sampai perbuatannya tersebut menghantarkan kepada pelalaian kewajiban dan menghantarkan kepada pengerjaan keharaman. Maka dia bisa makruh, dia bisa haram sesuai dengan keadaan orang yang melakukan main game tersebut. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah
bahwa seorang muslim wajib untuk memperhatikan pentingnya waktu. Ya, seorang muslim itu wajib untuk memperhatikan pentingnya waktu. Pentingnya waktu dilihat dari 4 sisi. Yang pertama, al-waktu ra'su malil insan. Waktu itu modal hidup manusia. Sebagaimana pedagang memerlukan modal untuk berdagang agar mendapatkan keuntungan, maka manusia juga memerlukan modal waktu agar bisa beramal sehingga mendapatkan pahala. Ini adalah poin pertama tentang waktu. Yang kedua, waktu athmanu minadz-dzahab. Waktu lebih berharga dibandingkan emas. Karena emas jika hilang bisa dicari, waktu jika hilang tidak akan bisa kembali. Yang ketiga, waktu adalah idza jaa la ya'ud. Jika dia telah datang, dia tidak akan kembali. Ya. Ini sekarang yang berbicara di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ingin sekali kembali berumur 17 tahun untuk memperbaiki apa saja yang dia belum melakukan. Ya, sehingga ketika nanti berumur seperti ini benar-benar sudah maksimal dia melakukannya. Maka waktu jika telah datang tidak akan bisa kembali. Bayar berapapun kita tidak akan bisa kembali. Yang keempat yaitu waktu sur'atul inqidha. Dia sangat cepat berlalu, tidak terasa, ya, tidak terasa. Sekarang sudah pertemuan ke-11, hadis ke-7, tidak terasa. Ya, padahal kita memulainya seakan-akan baru kemarin, tidak terasa. Dia sangat cepat berlalu, dan kalau sudah datang dia tidak akan pernah bisa kembali. Makanya dia lebih mahal daripada emas. Nah, itu poin yang kedua. Semestinya seorang muslim memperhatikan bahwa waktu di dalam agama Islam sangat dimuliakan. Kemudian yang ketiga, di dalam game terkadang terdapat hal-hal yang haram untuk dilakukan. Di antaranya saya baru dapat beberapa informasi bahwa beberapa game jika sesudah menang melawan musuh maka dia harus menyembah patung dan semisal. Ini berarti kesyirikan. Ya, ini berarti kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan dari Muhammad Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga Ustaz, serta Allah berikan kesehatan dan perlindungannya kepada Ustaz. Allahumma amin. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Bagaimana cara mengkompromikan antara kebiasaan para salafus soleh yang membaca Al-Quran khatam kurang dari 3 hari pada bulan Ramadan, yang hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada memang para salafus saleh yang kalau bulan Ramadan mereka membaca Al-Qur'annya sampai hatam pada 3 hari, terutama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ada yang membaca bahkan 1 hari 2 kali hatam, sebagaimana yang diceritakan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan itu sangat mungkin. Ya, itu sangat mungkin bagi siapa yang bergelut dan sering baca Al-Qur'an, dia akan faham perkataan tersebut bahwa itu bisa mungkin terjadi. Nah, cuma bagaimana ini? Padahal kan Rasulullah SAW tadi mengatakan bahwasanya lebih baik seseorang tidak menghatamkan Al-Qur'an kecuali dalam keadaan 1 bulan. Ya. Maka dan paling ideal juga sepekan. Paling maksimal itu paling cepat sepekan. Lalu bagaimana kalau seandainya 3 hari ataupun 1 hari ini? Maka jawabannya adalah bahwa kita berbaik sangka kepada para salaf saleh tersebut. Mereka ingin menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam Ramadan dan tidak berkutat dengan apapun dalam bulan Ramadan kecuali dengan Al-Quran. Nah, begitu cara
mengkompromikannya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Ustaz, ini masih pertanyaan dari yang tadi dari Pekanbaru. Tambahan pertanyaan tadi yang mengenai pertanyaan yang main game ya. Pertanyaan berikutnya, terima kasih banyak Ustaz atas nasihatnya. Bagaimana refreshing yang boleh dalam Islam? Refreshing yang boleh dalam Islam banyak. Yang pertama baca Quran. Itu bukan jadi jadikan membaca Al-Quran itu, ini ada perkataan indah menarik, subhanallah ya. Ada seorang salaf mengatakan ketika dia baca Quran, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi gitu. Yang artinya ini firman Allah, ini firman Tuhanku. Jadi dia senang gitu loh baca Quran. Makanya yang saya katakan tadi, perkataan Fudail bin Iyad, al-hubbu afdalu minal khauf. Cinta itu lebih utama dibandingkan rasa takut. Karena dengan cinta dia akan mencintai baca Quran, dia akan mencintai sholat, dia akan mencintai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya Ustadz refreshingnya gimana? Kita kan ingin juga main game sebagai refreshing. Maka perhatikan baik-baik. Seseorang muslim di dalam hidupnya senantiasa dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik itu dalam ibadah-ibadah praktis seperti sholat ada prakteknya, puasa, zakat, haji, berumroh ada prakteknya, ataupun Al-Quran, baca Quran ada prakteknya, doa, zikir ada prakteknya. Ataupun di dalam non praktis seperti ibadah-ibadah lainnya, di antaranya bakti orang tua, menolong orang, kemudian menyebarkan kajian. Ini refreshing yang bisa kita lakukan dengan nyaman. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah selesai mengerjakan ini, bangun kepada yang lain. Kapan selesainya kalau begitu? Kapan refreshing yang sebenarnya? Kata Imam Ahmad rahimahullah, idza wada'ta qadamaka fil jannah. Jika engkau telah meletakkan satu telapak kakimu dalam surga, pada saat itu refreshing sebenarnya. Pada saat itu kebahagiaan sebenarnya, kenyamanan sebenarnya. Jadi dunia tempat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik itu dengan mengerjakan amalia-amalia praktek ataupun amalia non praktek. Nah, ini para ikhwan, itu poin pertama, bagaimana cara refreshingnya. Yang kedua, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang dia bisa menyamankan dirinya dengan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah yang dibarengi dengan rasa cinta tadi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis salah. Dijadikan kenyamanan hatiku, pandangan indahku ya, dengan aku berada di dalam sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, arihna ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, tenangkan hati kami dengan sholat. Ini refreshing yang luar biasa. Seseorang benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala saat kehidupan yang begitu sumpek, penuh ya. Ini terutama orang-orang yang tinggal di kota-kota metropolitan yang kadang-kadang tidak cukup waktu kerja 8 jam. Kalau bisa dia 24 jam. Kalau ada 30 jam dia bekerja 30 jam. Nah, itu yang kedua. Ya. Yang kedua, yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara refreshing kita? Maka banyak pekerjaan-pekerjaan yang membuat seseorang mendapatkan pahala
tetapi dia mengerjakannya dengan kondisi refreshing. Apa itu? Baca buku yang bermanfaat, melihat video-video kajian pendek motivasi. Di zaman-zaman sekarang banyak sekali ya, menyebarkan perkataan-perkataan bagus dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ya ini pada ikhwah. Maka jangan menggunakan waktu kita, menjual waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan para ulama salaf saleh, di antaranya Umar bin Khattab, beliau mengatakan, wallahi inni la amkutu rajula an ara sabahlalan. Demi Allah, aku sangat membenci seseorang yang dia sabahlan, tidak mengerjakan pekerjaan dunia, tidak juga mengerjakan pekerjaan akhirat. Ya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal terhadap suatu hari yang mana saya ulangi, aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun seperti aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang tapi amalku tidak bertambah. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadikan kita menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, di antaranya main game. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana jika kita menyalakan speaker Quran surat Al-Baqarah di malam hari gunanya untuk mengusir syaitan dan kita tertidur? Karena Umi Ana pernah melarang Ana melakukan hal seperti itu. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sama jawabannya adalah Al-Quran jika memang di-setel maka didengarkan. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Jika dibacakan Al-Quran, ini kan kita nyetel untuk apa? Bukan hanya sebagai pendendang tidur kita, bukan. Dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan sesama. Tidak bergerak kecuali untuk mendengarkannya, agar kalian mendapatkan rahmat. Adapun Al-Quran dijadikan sebagai penghantar tidur, lebih baik daripada kita mendengar musik rock, maka lebih baik saya nyetel Al-Quran. Maka ini tidak tepat mengamalkan, dan nasihat ibu tersebut sudah benar. Saya ingin menambahkan lagi tadi masalah bagaimana mensinkronisasikan bahwa menghatam Al-Quran 1 bulan dan paling cepat itu sepekan. Tapi ada para sahabat Nabi, para salafus soleh, mereka ada yang 3 hari, bahkan ada yang 1 hari. Maka saya bacakan perkataan Imam Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar. Al-ikhtiyar anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Pendapat yang terpilih adalah bahwa hal tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikr lataifu wa ma'arifu falyaqtasir ala qadri yahsulu lahu kamalu fahmin ma yaqra'uhu. Barang siapa yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedalaman berfikir, kedalaman mencari rahasia-rahasia Al-Quran, maka dia mencukupkan atas batasan yang dia sampai padanya kesempurnaan pemahaman apa yang dia baca. Maksudnya dia membaca sambil memahami. Ini bagi siapa yang benar-benar bisa memikirkan apa yang dia baca, ya, kedalaman pemikirannya. Wa kadzalika man kana mashghulan bi nashril ilmi wa ghairihi min muhimmatid din. Begitu juga orang yang sibuk dengan mengajarkan ilmu agama, ya, maka tentunya tidak sama dengan orang yang tidak sibuk dengan mengajarkan ilmu agama dalam proses penghatamannya.
Ya, falyaqtasir ala qadri ya la yahsulu bisababi ikhlalu bima huwa marsadun lah. Maka cukup dia membaca Al-Qur'an yang dengannya dia tidak lepas dari Al-Qur'an tersebut. Ya, ini para ikhwah. Jadi setiap orang berbeda-beda. Wallahu a'lam. Itu tambahan dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Ustaz, kembali ke pertanyaan tadi Ustaz. Jadi misalkan kita nyetel Quran surat Al-Baqarah tujuannya untuk mengusir syaitan, karena kan kita ketahui syaitan lari di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tadi. Ya. Kalau misalnya dibacakan surat Al-Baqarah di setel gitu, murotal bagaimana Ustaz? Iya, yang membacanya orang rumahnya, bukan orang dari bacaan rekaman. Iya. Ya. Karena hadisnya begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah wa tarkah hasrah wa la tastati'u al-batalah." Bacalah surat Al-Baqarah. Benar kan? Bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya membacanya mendatangkan berkah, meninggalkannya mendatangkan kerugian, dan jin syaitan tidak akan bisa melawannya, tukang sihir tidak akan bisa melawannya. Nah, ini seperti itu. Jadi kita yang disuruh membaca, bukan kita nyetel bacaan orang. Nah, Syukur Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah pertanyaannya sudah habis Ustaz. Cukup. Ya, sebelum kajian ditutup mungkin ada kesimpulan atau nasihat yang bisa disampaikan kepada kita. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nasihat saya adalah tentang toleransi beragama. Maka harus dipahami baik-baik. Toleransi beragama bukan berarti mengikuti hari raya agama lain. Tetapi toleransi beragama adalah seseorang membiarkan orang dengan agamanya, dengan dalil lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Karena di dalam agama Islam tidak ada pemaksaan. Maka Islam yang sudah jelas tidak perlu dipaksakan kepada manusia. Siapa yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk masuk dalam agama Islam, maka hendaknya dia masuk dalam agama Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itulah toleransi yang diajarkan dalam agama Islam, yaitu menetapkan bahwa ada penganut agama lain. Ada penganut agama lain. Itu toleransi yang diajarkan agama Islam. Tetapi toleransi yang diharamkan dalam Islam meyakini bahwa agama lain dapat menghantarkan juga kepada Allah, menyelamatkan juga dari siksa Allah di akhirat. Maka ini adalah toleransi yang keliru dan menyimpang. Karena Allah berfirman, "Innad dina indallahi Islam." Sesungguhnya ajaran agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka sekali lagi saya katakan, toleransi beragama di dalam agama Islam adalah menetapkan
ada penganut agama lain yang dia beragama dengan agama yang dia pilih. Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha, ya. Lakum dinukum waliyadin. Dan toleransi beragama yang dilarang dalam agama Islam adalah yang meyakini bahwasanya agama selain agama Islam bisa menghantarkan kepada Allah atau bisa menyelamatkan dari siksa Allah di akhirat. Maka ini adalah toleransi beragama yang menyimpang dan keliru. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pembahasan materi, jawaban pertanyaan serta nasihat-nasihat yang telah Ustadz sampaikan pada kajian malam ini. Kami atas nama Ittiba Mengaji mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz serta keluarga, dan semoga Ustadz dapat kembali melanjutkan pembahasan hadis ke-7 hadis arba'in ini pekan depan. Terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir dan yang sudah menyampaikan pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat memahami dan mengamalkan ilmu yang telah Ustaz sampaikan di kajian malam ini. Jamaah sekalian, sebelum ditutup kami ingin mengingatkan kembali jadwal kajian yang diselenggarakan Ittiba Mengaji pekan ini, yaitu pada Sabtu malam pukul 8 melanjutkan pembahasan fikih muamalah yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Erlandi Tarmizi MA. Semoga kita semua dapat sama-sama hadir di kajian ini. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Barakallahu fiik.